Aku tidur itu di 40 orangnya tahu, panas banget. Jadi aku suka dikentutin. Kalau lagi makan ada yang berdahak loh, banyak yang nggak sopan juga. Jadi kan susah karena kita tidak bisa marah karena banyak yang diimbangi dengan orang tidak punya pengalaman banyak, pendidikan yang baik. Jadi kalau mau marah juga, woi ini penjara loh. Bayangin aku nih suka mencret kalau ada makanan-makanan yang nggak sehat. Terus WC-nya ngantri loh, mandi aja 3 orang. 40 kalau pengen berak semua gimana? Pengalamannya pahit banget dong, karena kan jauh dari keluarga, keterbatasan bahasa, nggak punya penghasilan, dan nggak semua orang memperlakukan tuh baik loh di sana. Mestinya dari 543 orang, walaupun tahu ya, lu artis ya, lu terkenal, tapi tetap perilaku yang tidak baik aku terima sih. Jadi banyak hal yang pedih banget. Pasti ada aja yang kayak warga binaan sesama yang iri, yang jealous, yang kadang kalau depan ibu itu cari raya, bahasa Palembang itu baik, nggak ada ibu itu kasar, kayak gitu ada juga loh. Ada yang merasa kayak punya, ada yang merasa menguasai. Padahal di luar ya, seorang Lina Mukherjee jika endorsement harus bayar besar. Kalau mau ketemu harus janjian dulu. Di sana itu orang tuh semena-mena sih. Jadi itu yang membuat aku ketika kalau nggak mau value-nya itu habis ya jangan kesana lagi. Karena di sana itu benar-benar nggak ada harganya sih. Ada beberapa yang bisa menghargai. Contohnya Kalapas Bu Desi. Karena apa? Makanya dia jadi Kalapas, dia bisa menghargai saya. Ya bayangin aja dari BD narkoba, kasus mutilesong, kasus beberapa macam-macam itu kan banyak apa ya namanya, banyak polemik lah. Orang-orang yang berpolemik itu punya emosional pasti nggak sama loh. Ya ada yang, ya pasti seneng lah ada artis datang. Apalagi aku dibesuk Saipul Jamil 5 kali, Anissa Bahar dan lain-lain. Otomatis semenjak ada Lina Mukherjee banyak artis kan datang. Sebenarnya kalau secara kayak gitu ya seneng. Cuman kalau aku pribadi yang biasa di hotel bintang 5 tiba-tiba di hotel Prodeo, gak bisa lihat laki-laki loh di sana. Terus yang kedua kalau pengalaman buruknya ya dibentak-bentak sesama warga binaan ya pernah juga. Contoh nih pasang kuku ya. Aku kalau di Jakarta kan, salon-salon itu pasti rebutan kan sama Lina Mukherjee apa. Tapi kalau di sana tuh dia sampai ngomong gini, padahal harganya cuma 30.000 loh. Aku mau dong nambah aksesoris. Kamu ini banyak macam-macamnya, bayar tau. Bayangin mau nambah aksesoris aja dibentak. Ya kali seorang Lina Mukherjee sesusah-susahnya nggak bisa bayar, itu kan nggak mungkin kayak gitu. Jadi tuh pengalaman yang nggak enak loh bagi aku. Terus kayak dicepuin, bahasa cepu itu artinya ngadu yang nggak ke ibu, mengadu domba sama ibu pegawai itu bisa loh dilakukan di sana. Hal-hal yang nggak nyaman sih. Tapi kalau berantem sebenarnya gini, aku kalau mau berantemin orang bisa aja karena banyak yang nyindir hal nggak enak juga kadang-kadang kan. Tapi aku selalu berpikir aku mau pulang cepet. Jadi kalau di sana berantem nanti dihukum lagi masuk sel gelap. Iya ada sel tikus loh di sana itu. Udahlah kalau napi-napi yang sok kuasa, sok-sokan kayak gitu banyak lah. Karena kita hidup kan kayak aku kan pendatang, aku bukan orang Palembang. Ada napi-napi yang sok kayak gitu. Tapi kalau sama Lina Mukherjee ya nggak berani juga karena aku orangnya berani juga loh, kan Mas tahu sifat aku. Jadi kalau aku ngerasa kayak yang tadi tuh kutek aja kan ngatain aku, kamu itu cuma masang kayak gitu ya macam-macam, aku bisa bayar lebih loh. Bahkan mulutmu bisa aku beli, aku kayak gitu lawan kalau aku. Lina Mukherjee akan tetap menjadi dirinya sendiri, aku nggak bisa diinjak-injak orang. Aku tidur itu di 40 orangnya tahu, panas banget. Jadi aku suka dikentutin. Kalau lagi makan ada yang berdahak loh, banyak yang nggak sopan juga. Jadi kan susah karena kita tidak bisa marah karena banyak yang diimbangi dengan orang tidak punya pengalaman banyak, pendidikan yang baik. Jadi kalau mau marah juga, woi ini penjara loh. Bayangin aku nih suka mencret kalau ada makanan-makanan yang nggak sehat. Terus WC-nya ngantri loh, mandi aja 3 orang. 40 kalau pengen berak semua gimana? Karena udah dikunci kalau malam. Jadi kan harus ngantri. Kalau misalnya masih nggak dikunci, kita masih bisa numpang lah di mana kayak gitu. Itu bayangin loh, yang mencret kayak gini gimana kalau nyuruh cepet sedangkan orang pada beol. Apalagi kalau kasus lagi mencret semua, coba. Iya 40 orang dengan ruangan yang kecil ya kayak gitulah. Karena kapasitas di lapas itu sebenarnya cuma 140 lah mungkin. Kita 543. Makanya buat pemerintah kalau lihat video ini tambahin lah untuk tempatnya, kita tuh kesempitan banget loh. Kita dikasih matras sih. Nggak ada disekatin. Kamar mandi, tempat tidur tuh nggak ada sekatnya. Ya rasanya sadis lah, mau coba, kamu coba semalam Mas. Macam-macam. Jadi aku tuh waktu satu kamar sama orang kasus mutilasi takut loh. Karena walaupun dia tuh pasti menjadi lebih baik ya sudah masuk. Tapi tuh nggak takut aja aku lihat pisau. Gara-gara ya dia sampai mencacah badan kayak gitu nah. Jadi aku takut. Makanya penjara itu adalah miniatur dunia loh, dimana semua kumpulan ya notabene dibilang orang yang jahat ya atau apa, walaupun sebenarnya setiap manusia yang jahat tuh punya sisi yang baik ya. Disitulah gimana caranya aku bisa survive, aku bisa adaptasi, itu yang
ya kadang aku bangga dengan diriku sendiri sampai detik ini aku bisa survive tidak meninggalkan satu hutang pun di sana kayak Rp1. Kan ada beberapa warga binaan ketika mau keluar ada hutang ini itu gaya-gaya sok kaya itu banyak loh, karena gila kayak pujian dari mungkin napi-napi lain yang lebih artis yang lebih kaya. Alhamdulillah Lina Mukherjee nggak melakukan hal seperti itu. Aku selalu menempatkan diriku ketika aku masuk dengan baik ya, keluar pun harus dengan orang yang lebih baik gitu. Gini loh, penjara itu mengajarkan kita untuk sabar banget. Di luar tuh kita berlian gitu misalnya atau emas ya, jadi sana tuh kita jadi perak gitu loh, yang dimana kita tuh harus bisa hidup survive di, ya aku sih sebenarnya hidup di hutan juga bisa kan. Dulu waktu di Kalimantan transmigrasi itu masih hutan kan, di hutan hidup, di India hidup sama gelandangan hidup. Cuman kalau di penjara kan seenak-enaknya di penjara tetap aja kita tuh dikurung loh. Kucing aja dikurung nggak betah loh, apalagi manusia kan. Ya itu sih macem-macem ya nipu. Jadi gini, aku tuh Mas yang bikin aku sedih banget tuh gini, kasus penipuan tuh kan paling maksimal tuh 4 tahun ya. Nah kalau 4 tahun tuh jalannya cuma 2 tahun, mau nipu berapa ratus juta atau korupsi 7M lah, hukumannya sama loh kayak aku. Jadi aku tuh ngerasa, aku tuh bukan sedih kayak tempat tidur atau makan ya, itu sedih ada tapi nggak terlalu. Yang sedih tuh hukuman aku tuh berat, sama dengan koruptor. Jadi maksudnya ke depan pemerintah bisa mengkaji lah, ketika orang itu kan UITE ya udah minta maaf, merasa bersalah, ya mungkin hukumannya jangan seberat sama ke orang korupsi. Kan aku merasa nggak adil karena aku tidak menikmati loh. Maaf itu kan aku nggak telan juga untuk konten itu. Jadi aku merasa kayak terlalu berdosa aku nih. Jadi ya untuk pemerintah aku kasih masukan. Dan ada cerita yang paling sedih loh Mas, ketika ada kayak warga binaan juga, dia tuh yang aku ceritakan dia tuh ngumpulin besi gitu kan dari ngekos. Nah harganya 128.000, ibu kos merasa dia mencuri, dia tuh harus ngejual bayinya loh karena dia masuk penjara, karena dia nggak bisa ngidupin bayinya. Jadi banyak masyarakat yang ceritanya sedih banget. Semenjak aku tuh di penjara, aku tuh selalu belajar satu persatu kasus orang, kehidupannya orang. Jadi itu kayak banyak orang yang menderita loh. Jadi pemerintah itu jangan sampai kalau misalnya ke atas itu tumpul, ke bawah itu tajam, seperti itu sih. Jadi variasi ya kasus-kasusnya. Ya jadi jangan mentang-mentang misalnya orang punya uang ngurus terus nggak adil gitu. Jadi aku tuh sampai ngerasa tolonglah sesuai dengan diskriminasi. Sila Pancasila lah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ya, aku tidak menerima sebuah keadilan kayak gitu. Jadi kasusnya itu macam ada narkoba, ada. Ya penyesalannya gini ya, mungkin ke depan kontennya lebih baik karena 1 jam itu kan rugi kan. Tapi kembali lagi, aku selalu percaya namanya garis tangan. Kalau aku nggak ditakdirkan masuk situ, pasti kemarin 86. Pasti ada aja hal-hal yang membantu aku tidak masuk sana. Tapi kalau namanya sudah jalan hidup, kayak dulu misalnya aku punya pacarku diambil orang kayak gitu, itu kan jalan hidup. Setelah itu aku terkenal, nah Instagramku pernah hilang, ternyata diganti TikTok, gajiku lebih. Nah sama kayak kasus ini, siapa tahu setelah kasus ini menjadi yang lebih baik. Aku tidak pernah menyesal apapun yang sudah terjadi, tapi aku mempelajari untuk menjadi yang lebih baik seperti itu. Nah nggak apa-apa dong, banyak kok orang-orang yang keren mantan napi itu tidak. Jadi gini ya, ketika kita tuh udah jatuh di lumpur, masa kita nggak bangkit atau terpuruk. Dan kenapa mantan napi, kasusku kan juga yang bukan korupsi. Ya gimana, orang yang membunuh, orang yang narkoba itu juga manusia loh, dia pasti punya sisi baik dan boleh maju. Jadi makanya dibina, kita nggak boleh merendahkan orang ABCD. Membunuh orang juga kita nggak tahu kalau ternyata orang itu jahatin kita nggak pernah menjudge someone tanpa tahu ceritanya tetek bengek lah sampai belakangnya kayak gitu sih. Jadi kalau menurut aku nggak apa-apa, aku menyandang napi, aku biasa aja sih. Aku menjadi diriku sendiri karena aku tuh manusia. Gini loh, orang yang nggak masuk penjara apakah 100% benar? Itu aja nasibnya belum ketahuan, bisa aja dia lebih jahat, kita nggak tahu. Ada juga orang yang membunuh mungkin nggak ketahuan kan. Jadi kita sekolah itu berarti Tuhan tuh masih menyayangi kita menjadi yang lebih baik di sana, menemukan jati diri kita sih kalau aku gitu. Dan selalu bersyukur apa yang terjadi. Karena kemarin aku upload biasa aja, tapi tidak menggunakan simbol agama, ras, suku dan lain-lain sih, sehingga memicu misalnya perdebatan. Karena saya tahu kan ini kan Bhinneka Tunggal Ika, mau kita benar mau apa yang segala sesuatu yang orang tersinggung itu hindari aja. Jadi aku lebih memilah-milah lah gitu, belajar dari kesalahan.